Ketika sebuah anime udah keterlaluan atau ngelewatin batas sampai nampilin hal yang udah kagak bisa ditoleransi lagi, semacam extreme violence, pencabulan, eksploitasi anak, child pornography, atau bahkan ngasih lihat kelakuan ofensif buat seseorang. Nah, ada kalanya anime macam gitu tuh dilarang tayang atau parahnya sampai diberhentiin produksinya. Halo, gue Andres, selamat datang di Sirime. Hari ini kita akan bahas 5 anime yang dicekal di berbagai negara sampai pemerintah pun ikut turun tangan buat ngeciduk anime-anime tersebut. Nomor 1, Tokyo Ghoul, Cina. Alasan dicekal terlalu banyak kekerasan atau kekerasan yang berlebihan. Sebagai anime yang emang dasarnya nyeritain soal orang makan orang, ralat, ghoul makan orang, udah pasti Tokyo Ghoul kena larangan tayang di berbagai tempat. Dan yap, salah satunya Cina. Di sono, nih anime udah masuk blacklist dan kagak boleh tayang dimanapun. Alasannya ya, karena itu, kekerasan yang berlebihan lah, ceritanya yang punya nuansa bunuh-bunuhan lah, dan lain-lain. Nomor 2, Death Note, Cina. Alasan dicekal dikarenakan katanya bisa ngerusak anak. Menteri Kebudayaan Cina ngelarang series Death Note tayang di Shenyang, Beijing, Shanghai, dan beberapa kota besar lainnya. Karena nih anime udah masuk kategori severely improper content, atau konten yang udah bener-bener parah secara harfiah. Alasan yang gue bilang ngerusak anak tuh adalah karena sempat ada kasus di mana para pelajar di sono ngubah buku catatan mereka sendiri jadi Death Note, dan mulai ngisi tuh buku sama nama orang yang mereka benci, dengan harapan orang yang ditulis namanya kelak bakal koit. Dari sini aja udah kelihatan kan kalau itu tuh cara yang absurd banget buat ngebunuh orang. Pencekalan tersebut dimaksudin buat ngelindungin kesehatan mental para pelajar di sono dan nyegah kehancuran pikiran sama jiwa mereka. Nomor 3, Puni-Puni Poemi, Selandia Baru. Alasan dicekal penghinaan dan pencabulan. Anime yang dihasilin dari kru di balik pembuatan anime Excel Saga yang kagak jauh beda parahnya sama Puni-Puni Poemi. Tema seksual yang mencolok, hal-hal ofensif, terus kesadisan yang parah. Maksa Office of Film and Literature Classification, disingkat OFLC, atau bahasa Indonesianya KPI Selandia Baru, ngeblacklist nih anime buat tayang di negaranya tersebut. Nomor 4, Fate Kale, Linear Prisma Ilya, Sunray, Rusia. Alasan dicekal pornografi anak. Fate Kale, Linear Prisma Ilya, Sunray adalah salah satu anime dari series Fate yang sebegitu banyaknya sampai bisa bikin lu bingung. Di Rusia, nih anime udah kena ciduk. Pemerintah di sono nganggep kalau seluruh episode di anime Fate Kale, Linear Prisma Ilya, Sunray ngandung unsur pornografi anak. Faktanya sih, emang dari awal juga di Rusia udah ada hukum yang ngilegalin pendistribusian hal yang berbau hentai sama anything yang mesum, sampai bisa nimbulin hasrat seksual. So, hukum yang ngatur soal hentai ditambah dunia perlolian yang kental di anime tersebut udah kagak bisa ngasih kemungkinan lagi buat di anime tayang di sono. Nomor 5, High School DD, Selandia Baru. Alasan dicekal tema seksual yang parah. Gue pengennya sih no komen aja sama nih anime. Alasan kenapa KPI Selandia Baru ngecekal High School DD hampir sama kayak kasusnya Fate Kale tadi. Anime ini dianggap bisa ngerusak generasi muda di sana gara-gara kecabulannya itu. Terus bisa bikin lu coli terus. Karenanya ada gagasan tersebut, pemerintah Selandia Baru didesak buat ngelarang penayangannya di seantero negeri dan terjadilah pencekalan tersebut. Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara kelima anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Sebenarnya masih banyak anime-anime yang dicekal di luar negeri sana, termasuk dalam negeri sendiri Indonesia, iya kan? Tapi kalau gua bahas lebih banyak daripada ini, judul videonya bukan lagi 5 dong, bisa 10 atau bahkan lebih. Terus waktunya juga jadi lama. Seandainya lo masih pengen lanjut dibahasin soal ini, gua bisa bikin bagian 2-nya. Tuh pun kalau bener pengen, lo bisa komen aja di bawah. Tapi nggak mau mah, ya udah nggak apa-apa. Kalau misal lo pengen update vlog dari DC Anime, lo tinggal subscribe aja di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gue mimpi lagi? Toh gak ada yang pengen lihat. Semoga lo enjoy dan bisa nambah pengetahuan lo seputar dunia manga. Sekian dari gue, sorry kalau udah salah kata. Bye!